Sahabat Lucin dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sejarah keberadaan para dinosaurus dan bagaimana sejarah evolusi mereka. Benarkah mereka pernah benar-benar ada di planet kita ini? Dan apa buktinya? Inilah dia, sejarah keberadaan dan evolusi para dinosaurus. Sebagian para ahli percaya bahwa makhluk setinggi 87 kaki atau sekitar 27 meter ini pernah hidup dan bahkan mendominasi planet kita. Sebelum asteroid berukuran 12 km menghantam bumi di lepas pantai Meksiko sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang mengakibatkan kepunahan massal pada eksistensi mereka. Tentu saja pendapat ini bukan berdasarkan atas klaim mereka semata, namun juga ada beberapa bukti ilmiah yang memperkuat bahwa mereka pernah benar-benar eksis di bumi yang sekarang kita pijak saat ini. Seperti tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, tulang belakang, serta batuan sedimen Trias curah dan kapur di seluruh dunia. Sebagai catatan bahwa dinosaurus adalah hasil dari evolusi reptil yang disebut dengan dinosaurus morph. Karena pada dasarnya dinosaurus awal berukuran lebih kecil dan hidup di benua raksasa yang disebut dengan Pangea. Hal ini disebabkan tulang mereka yang berongga dan berisi udara, sehingga menjadikannya lebih ringan daripada tulang padat. Dinosaurus disinyalir pertama kali muncul pada akhir periode Triasik, yaitu sekitar 230 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, keadaan bumi kita ini masih didominasi oleh reptil laut dan para amfibi. Untuk dapat memahaminya, mari kita cari tahu apa itu periode Triasik. Periode Triasik adalah periode geologi yang berlangsung sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Periode ini sendiri dimulai setelah kepunahan terburuk yang pernah ada di bumi, yang mengakibatkan hilangnya 90% spesies laut dan 70% spesies darat. Perlu Anda ingat bahwa periode ini terjadi sebelum era Mesozoikum. Artinya apa? Artinya dinosaurus belum muncul di era ini. Karena dinosaurus sendiri baru diperkirakan muncul setelah era ini berakhir. Secara geologi, periode Trias ditandai dengan kondisi iklimnya yang cenderung kering. Sedangkan akhir dari periode Trias ditandai dengan beberapa peristiwa kepunahan besar yang kemudian kita kenal sebagai kepunahan Trias curah. Hal inilah yang kemudian menyebabkan hilangnya banyak spesies darat dan laut, termasuk reptil besar non-dinosaurus. Kepunahan ini yang kemudian membuka jalan bagi dominasi dinosaurus, sekaligus awal dari kemunculan mereka. Sebagai makhluk hidup, mereka juga pernah mencapai era keemasannya. Era keemasan dinosaurus terjadi pada periode Jurassik, yaitu sekitar 201 hingga 145 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, mereka berkembang biak dengan sangat cepat hingga mencapai ukuran yang sangat besar. Namun, saya tidak akan membahas bagaimana sejarah era keemasan mereka pada saat ini. Dinosaurus adalah salah satu kelompok hewan paling sukses yang pernah menjelajahi planet kita ini. Selama lebih dari 170 juta tahun, mereka mendominasi daratan. Dari mulai makhluk yang paling kecil yang panjangnya hanya beberapa kaki, hingga beberapa hewan terbesar yang pernah ada di bumi.
Namun terlepas dari sejarah evolusi mereka yang panjang, asal-usul dinosaurus masih diselimuti misteri. Kapan dinosaurus berevolusi dan seperti apa dinosaurus pertama? Anda perlu memahami bahwa istilah dinosaurus bukanlah nama dari satu hewan saja, melainkan seluruh ekosistem yang terdiri dari spesies berbeda. Berasal dari sekitar 230 juta tahun yang lalu. Tepatnya pada periode Trias akhir, formasi Ischigualasto di Argentina berisi beberapa sisa hewan. Hal ini telah menjadi bukti sekaligus menunjukkan bahwa lingkungan tersebut pernah didominasi oleh reptil awal yang kita kenal sebagai Ringosaurus, serta hewan yang berkerabat dekat dengan mamalia yang disebut Cynodont. Namun yang terpenting adalah hal tersebut telah mengungkapkan bahwa ada sejumlah dinosaurus awal yang berbeda dengan dinosaurus yang kita kenal saat ini. Profesor Paul Barrett, seorang peneliti dinosaurus di museum yang telah meneliti evolusi dinosaurus selama periode Trias akhir dan Jura awal, mengatakan ada banyak tempat di Argentina dan Brasil yang bersaing untuk mendapatkan mahkota tempat kelahiran dinosaurus paling awal. Hal ini menunjukkan bahwa dinosaurus pasti memiliki sejarah evolusi yang panjang dan belum kita ketahui. Saat ini, kelompok mereka diwakili oleh burung dan buaya. Beberapa ilmuwan juga memasukkan kura-kura dalam kelompok ini. Bahkan di masa lalu, kelompok ini jauh lebih beragam yang mencakup semua dinosaurus yang telah punah, seperti Pterosaurus dan banyak dari nenek moyang dari buaya yang tampak aneh. Jika dinosaurus yang ditemukan di formasi Ischigualasto sudah dapat dikenali sebagai dinosaurus dan menunjukkan asal-usul mereka yang lebih kuno, kerabat terdekat dinosaurus justru baru teridentifikasi dalam 2 dekade terakhir. Mereka dikenal sebagai Pseudosaurid, yaitu hewan berkaki 4 dan berukuran sedang yang tampak seperti kadal tinggi. Tetapi ada kesenjangan 10 hingga 15 juta tahun yang memisahkan antara nenek moyang dinosaurus dan Pseudosaurid. Kemudian apa yang mengisi celah ini belum diketahui hingga sekarang. Tetapi ada kemungkinan itu termasuk fosil dari hewan yang bernama Nyasasaurus Pallingtoni yang ditemukan di Tanzania di dekat Danau Nyasa pada tahun 1930-an, dan ini berusia 240 juta tahun. Karena sifat fosil yang terfragmentasi, sulit untuk memastikan apakah itu benar-benar dinosaurus. Apapun itu, yang jelas fosil itu diperkirakan sangat dekat dengan asal-usulnya, dengan ciri-ciri ditemukannya 3 ruas tulang belakang yang merupakan ciri khas dinosaurus itu sendiri. Nyasasaurus adalah satu-satunya hewan yang secara tentatif dimasukkan ke dalam celah ini karena usianya yang sama dengan Pseudosaurid paling awal. Dengan kata lain, itu bisa berarti adalah dinosaurus yang paling awal, atau bisa jadi kerabat dinosaurus yang pernah ditemukan.